Hello, good morning student. Kembali lagi bersama Miss Chandra, kita akan membahas tentang tema 2, subtema 2, muatan IPA dengan materi penyakit pada sistem pernapasan. Gangguan pernafasan disebabkan oleh 3 faktor, yaitu bibit penyakit, pencemaran udara, dan fisik. Gangguan pernafasan yang disebabkan oleh bibit penyakit yaitu ada flu, tuberkulosis atau TBC, ada flu burung, kemudian ada bronkitis, dan pneumonia. Selanjutnya, gangguan pernafasan karena pencemaran udara, itu yang pertama ada asma, yang kedua ada emfisema, dan ketiga ada kanker paru-paru. Baik, untuk yang pertama, mari kita bahas tentang gangguan pernafasan karena bibit penyakit. Flu. Flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Gejala penyakit flu yaitu sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Pengobatan flu dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Selanjutnya adalah tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel dan paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Gejala penyakit TBC yaitu penderita akan mengalami nafas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan penurunan berat badan. Adapun pengobatan penyakit TBC yang dilakukan adalah dengan meminum obat sesuai dengan resep dokter. Selanjutnya adalah penyakit flu burung. Penyakit ini disebabkan oleh virus H5N1. Awalnya, virus ini hanya menyerang hewan unggas saja, tetapi virus ini mengalami perubahan genetik sehingga dapat menyerang manusia. Nah, penyakit ini berbahaya karena dapat mengakibatkan kematian. Bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas. Pengobatan penyakit bronkitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Penyakit tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala penyakit tonsilitis yaitu membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Selain itu, muncul selaput putih di sekitarnya. Pengobatan penyakit tonsilitis
dilakukan dengan meminum obat sesuai resep dokter, serta mengonsumsi makanan dan minuman yang lebih bersih. Penyakit pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronchiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumonia, virus, atau jamur. Gejala penyakit ini yaitu batuk dengan dahak berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan penyakit pneumonia dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Nah, sekarang kita akan melanjutkan gangguan pernafasan karena pencemaran udara. Yang pertama adalah penyakit asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Gejala penyakit asma yaitu dada terasa sesak, batuk, dan nafas terasa berat. Pengobatan asma dapat dilakukan dengan memberikan inhaler atau alat yang berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernafasan secara langsung dengan cara diisap melalui mulut. Selanjutnya adalah penyakit emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Gejala penyakit emfisema yaitu penderita mengalami sesak nafas yang begitu hebat karena terperangkapnya udara di dalam alveolus dan tidak maksimalnya pertukaran udara di dalam paru-paru. Penyakit emfisema disebabkan oleh polusi udara dan zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatan penyakit emfisema dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, menghindari asap rokok, dan menjaga pola hidup sehat seperti olahraga secara teratur. Kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Gejala penyakit kanker paru-paru yaitu batuk yang terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri pada dada. Pengobatan penyakit kanker paru-paru dilakukan dengan melakukan kemoterapi dan radioterapi. Nah, yang terakhir adalah gangguan pernafasan karena fisik. Nah, gangguan pernafasan karena fisik ini meliputi kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir sehingga memerlukan bantuan alat pernafasan. Baik, sekian penjelasan Miss mengenai gangguan pernafasan pada manusia. Jangan lupa baca kembali buku paket dan buku bupena kalian mengenai materi gangguan pernafasan pada manusia ini. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi Miss. Thank you.